So diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey. Penjelasannya itu udah masuk ke pimpinan DPR apa belum? Kalau laporan itu udah keputusannya ke pimpinan DPR. Nah, kita minta penjelasannya di pimpinan DPR dulu ini. Udah masuk apa belum? Kalau memang dia sudah masuk, berarti kita tidak perlu lagi minta ke pihak eksekutif. Harus kita bahas di internal dulu. Makasih pimpinan. Membahas hal tersebut ya. Kalau untuk akan skor sebentar waktunya. Untuk internal kita ngobrol sebentar, Bangga. Silakan Pak Sekda, kawan-kawan sebentar ke luar sebentar. Izin pimpinan skor itu apa? Skor itu bahas apa? Kita udah skor dan nunggu-nunggu ini, gitu loh. Itu mati gitu, Pak. Maksud saya ngomong, Bapak gantikan Bapak orang tua saya kan ya. Ini kan demi kebaikan kita semua kan gitu. Jadi maksud saya skor itu skor apa? Berapa lama kan gitu? Karena kawan-kawan tadi udah setengah jam nunggu di sini. Maksud saya, Sekda, Pak Sekda yang terhormat, dia kan ketua TPD nih. Ini ada usulan Pak Jenggis, usulan Pak Bowo, tanggapi dulu dong ya. Kan gitu. Jangan kita semua ini artinya kita ini kan nggak bahas soal negara, kesepakatan nih. Ya kan? Kesepakatan kedua belah pihak kan gitu. Atas nama rakyat semua kan gitu. Maka ini menjadi kesepakatan, maka saya bilang tadi, kenapa saya nanya ini pasti nggak ada jawabnya, manggut-manggut aja, siapa nggak ada. Nah, makanya resume aja, kalau memang nggak ada kan gitu. Nah, biar dijawab bersama Pak Sekda, kalau memang ada nanti jawab Pak Sekda, kalau kita adalah 177 miliar 145.756.609 rupiah, terdiri dari aset lancar maupun aset tetap, di mana untuk aset lancarnya sebesar 23 miliar 385.344.181 rupiah. Kemudian untuk aset tetapnya sebesar 132 miliar 856.655.394 rupiah. Kemudian terkait dengan audit BPK untuk dinas kesehatan, ada Pak kaitan dengan administrasi maupun keuangan. Untuk administrasi sudah kita tidak lanjuti. Untuk keuangan ada sebagian yang belum direalisasikan Pak. Itu terkait dengan tekanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi atau bertanya, silakan. Pimpinan, nanti Pak Kadis yang telah dijelaskan dulu yang sebenarnya kemudian dalam hal neraca tadi yang dikatakan oleh Pak Kadis, satu hal yang belum diterangkan adalah apakah ada nama penambahan aset. Kalau ada penambahan aset, apa bentuknya Pak di situ ya. Biasa penambahan aset itu di belanja modal ada pembangunan puskesmas baru umpamanya lahan itu sudah dilimpahkan atau belum, kalau baru dilimpahkan ke kita berarti sudah penambahan aset itu sebagai gambaran saja. Terbesar adalah dari gaji Pak. Sebesar 3 miliar 34.336.956 rupiah. Sehingga itu pembayarannya di tahun berikutnya Pak, yaitu di tahun 2026 ini. Retensinya itu yang paling kecil. Yang udah data Sumatera
Di samping Pak Direktur Rumah Sakit Nurukan belum bahas. Tadi baru 6 bulan. 4.700.000 Pak itu terkait dengan pemeliharaan pagar Pak di Panas. Kan berapa kali masuk ya Pak ya? Kan bakal masuk terus kan? Jadi seperti apa itu solusinya Pak? Artinya kalau yang mau ini kan harus dibakar oleh pihak ketiganya ya Pak ya? Ya kan? Kalau nggak diimplemen, dia bakal apa ya? CLK ya namanya? Dia akan masuk terus. Karena kepengurusannya, iya Pak, pengurusan untuk retensinya itu membutuhkan biaya berapa kira-kira? Kalau dia bakal membutuhkan biaya 5 juta, sementara retensinya 4 juta, ya nggak mau juga kalau ngurusnya kan gitu. Izin Pak, dalam hal ini setiap tahun Pak untuk kami di Kesehatan kaitan retensi tidak pernah ada utang Pak. Kita semuanya menganggarkan kaitan retensi itu dari sebesar 5% dari itu Pak, dari Pagu yang ada Pak. Ya, kita menganggarkan ya untuk persiapan retensi, tapi pihak ketiganya ini tidak ngurus retensinya sehingga tidak diambil kan? Itu diambil nggak? Habis nggak retensinya? Iya Pak, belum mengalami Pak. Semuanya retensi itu ngurus Pak oleh rekanannya Pak. Kaitan dengan temuan tadi itu sudah disampaikan ke rekanan bahwa paling lambat tanggal 17 Juli 2026 ini. Oke. Kalau 7 ini ingat kembali sama rekanan, apa langkah konkretnya? Ya, izin Pak. Secara ini tetap kita akan lakukan karena memang itu, jadi tetap kita akan berusaha untuk sebelum tanggal 17 Juli itu melakukan itu Pak. Jadi saran kalau tanggal 17 belum dikembalikan, kita punya jaksa negara. Kasih sama kejaksaan lagi dan blacklist. Maka sebagian sudah ada tindak lanjuti dan sebagian masih dalam proses tindak lanjuti di situ. Nah, yang belum proses tindak lanjuti ini adalah tentang rekanan ya. Rekanan mungkin rekanan apa kekurangan volume, tentang kemauannya apa kekurangan volume apa itu. Akan nanti Pak Kadis segera menyurati rencana tersebut supaya bisa diselesaikan di situ. Mungkin itu saran dari saya, dari kami semua, dan mohon dipenjelasan Pak Kadis. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan Bu Ketua. Baik Pak Kadis Kesehatan, izin Pak udah berapa ini Pak bulan jadi Kepala Dinas Kesehatan Pak? Izin nggak 6 bulan. Udah meneliti belum ya? Udah. Belum. Baik, Pak Kadis. Tadi Pak Kadis sampaikan bahwa ada belanja modal 18 miliar ya. Ini korelasinya apa yang sampaikan dengan Pak Jebis. Ini saya mau pertajam, tapi saya akan lebih merinci. Ada silpa 2 miliarnya. Yang terpakai berarti 16 miliar sesuai dengan Pak Kadis sampaikan tadi kan. Nah, tolong jelaskan dan ricikan 16 miliar itu apa yang dibangun. Misalnya ada puskes, sehingga kami pun tahu itu. Maka tadi dia bilang, kalau hanya rincian seperti ini dari dinas, tidak misalnya LHPPK secara gamblang, maka bukan hanya sekedar rincian kan gitu. Jadi masing-masing dilampirkan. Coba diperjelaskan. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih pimpinan. Menambahkan saja atau minta penjelasannya Pak Kadis tentang silpa retensi itu seperti apa? Karena kan kalau silpa ini biasanya sebatas retensinya itu 10 juta, terus kepengurusannya sampai 15 juta, kan itu kan akan memberatkan pihak ketiga. Nah ini tolong menjelaskan tentang silpanya ini Pak Kadis. Artinya untuk kepengurusan retensinya seperti apa? Karena silpa itu kan nggak banyak-banyak, tapi diakumulatif, dikumpulkan sehingga menjadi banyak, gitu kan itu. Nah untuk tentang kepengurusan retensinya, karena dilihat dari buku tebal itu silpanya ada yang 10 juta, 15 juta kan gitu. Sementara untuk kepengurusan retensinya itu ya seperti apa?
Pak, asal izin dulu. Gak mungkin dong saya marah sama orang itu karena di SOP-nya. Gitu. Izin dulu sama Kadis. Kalau misalnya nggak Kadis misalnya malam nggak aktif, kalau sampai saya, Pak Jenggi, saya, Pak Henry, Pak Wah 24 jam aktif. Dewan ini kan setengah dewa Pak. Gitu. Jam berapa di rumahnya diketok, ya harus bisa membantu. Dan itu aja. Artinya cukup anggota dewan yang bangga ini dipoto aja mukanya atau orangnya. Kasih, gitu. Gak perlu ngasih duit bensin, kita isi bensinnya. Memang gak pernah full juga bensin dari PT itu. Efisiensi ngering terus, kecuali Bang Polman itu kan ada ambulannya. Itu aja Pak. Jadi diluruskan supaya ini itu aja. Karena memang kalau ke Bandar Lampung kan agak bagus Pak Innova. Agak bagus. Mudah-mudahan di jalan bisa selamat gitu Pak. Cukup? Cukup jelas? Baik, karena tidak ada lagi anggota Banggar yang mempertanyakan atau membicarakan, pembahasan pada dinas kesehatan dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang banyak. Ya, silakan. Yang saya ingin tanyakan Pak, apakah ambulan 119 itu bisa dipakai sama rakyat miskin orang terlantar 1 kali 24 jam di PPC di PSD itu? Karena kadang-kadang kalau nelpon malam Pak Devi kan karena nggak aktif, dan saya juga berterima kasih selama ini sering dibantu. Apakah rakyat miskin dan orang terlantar ini kalau misalnya melalui dewan bisa makainya gitu? Dan kadang-kadang estafet terlalu panjang, kalau harus izin Kadis dulu, harus izin Kabid dulu gitu. Sementara yang kadang-kadang bensinnya juga nggak ada kan gitu. Nah, saya mau hanya menjelaskan aja. Kalau memang nggak ada bensin, mau saya kasih uang bensinnya gitu. Karena selama ini kan hanya minta mobil, supirnya siapkan sama PSC, bensinnya kami ngisi kan gitu. Kalau memang nggak boleh rakyat miskin orang terlantar, karena di rumah sakit juga bayar kalau pakai ambulan. Terima kasih. Kaitan ini memang untuk SD cepat, jadi seluruh masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan kaitan ambulan tersebut. Ini SOP-nya sudah cukup jelas Pak, bahwa ketika itu ke 119 kaitan ini, insya Allah kami akan melayani kaitan dengan itu. Dan itu pun alhamdulillah selama ini kita juga sampai ke rumah sakit tipe A. Kita lakukan Pak. Terima kasih Pak. Pak Kadis, kalau Pak Merik ini telepon Bapak segera. Siapa? Segera. Jangan dimekol-mekolin, karena saya sebelum jadi dewan sudah punya ambulan. Tiap hari 3 ambulan itu, 2 dari Polres, ya kan, 1 dari saya yang pribadi. Kadang-kadang kalau saya nelpon ke sana, kata Pak yang jaganya harus izin Pak Kadis dulu. Sementara kalau kita bawa rujukan ke Bandar Lampung, orang misalnya melahirkan, kalau misalnya ambulannya nggak layak, bisa tinggal di jalan ya Pak. Kadang-kadang menelpon Pak Direktur Rumah Sakit, jangan juga diangkat. Gitu. Maka saya alternatif. Omongan saya bisa di dalam dibuktikan gitu. Jadi bukan saya dihormati, bukan ya. Artinya ini kelakar aja antara Pak Jeng sama saya. Saya kalau malam-malam perlu estafet nggak, tawaf nggak di sana itu. Ada penambahan berapa 16 misalnya. Ini kan tidak ada kaitannya dengan politik. Politik nanti 2029 atau diperpanjang 2031. Tapi ini berbicara kemanusiaan. Karena kalau dia cuci darahnya di Urin atau di Abdul Muluk, dia pakai mobil, dia harus isi bensin, harus ngetol seminggu 2 kali. Kalikan kalau itu udah banyak Pak, orang kejual sawah, orang kejual ini, mobil, segala hanya untuk berobat itu. Kan udah sering rekomendasinya dari kami, setiap manggar saya omongin terus. Berapa nanti tolong jawab, berapa waiting listnya? Coba ada berapa Pak? Itu nyawa Pak 93 itu. Coba
Kata bapak tadi ngomong, apa pernah ada yang waiting list itu ditelepon nih orang satu-satu atau disampangin ke rumah, sabar ibu, minta doanya? Gak ada. Dan kami ini merasa terhina, merasa tidak terhormat ketika ada orang miskin, orang yang dulu berjuang untuk kami menjadi anggota dewan tapi tidak bisa kami perjuangkan. Itu masalah cuci darah, banyak yang ngadu Pak. Jadi kami minta kepada Pak Direktur, ini akan jadi legasinya Pak Bupati, Pak Egi. Orang akan berterima kasih kepada Pak Egi semua, nggak ada. Nah, jadi ini kesempatan kita untuk bagaimana membangun kampung Bantar Lampung Selatan, terutama di bidang kesehatan. Udah misalnya nggak bisa orang cuci darah di sini, tenaga medis yang di sana dipangkas juga. Masalah jasa pelayanan kita sedih juga itu. Coba ditanya itu satu persatu itu, karena takut aja Pak Direktur itu. Kalau saya ini real, bagus, saya bilang bagus, enggak, saya bilang enggak. Nah, jadi saya minta itu Pak, masalah cuci darah itu benar-benar Pak. Buat gedungnya, tambah alatnya, cari dokternya, beres Pak. Gitu. Tapi kalau memang nggak mampu buat SKTM, surat keterangan tidak mampu, Direktur Pepajar tidak mampu, lagi mencari solusinya kan. Jangan sampai Pak Bupatinya sat-sat berpikirnya, yang di bawahnya malah nggak ini. Jadi itu aja, saya minta dengan segala hormat kepada Pak Direktur. Saya pernah usul masalah yang apa cuci darah itu sudah satunya sudah meninggal, tinggal 2 lagi. Jadi mohon atas dasar kemanusiaan itu aja. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih pimpinan. Pak Polman. Saya sedikit aja ya. Coba nanti Pak Direktur menjelaskan tentang mekanisme penanganan pasien laka yang ditanggulangi dari asuransi kecelakaan Jasara Harja. Karena sering saya menangani pasien dan tidak saya menangani itu, kalau pasiennya sudah kenapa belum mati, terus pihak rumah sakit bilang belum ada dari kepolisian, belum bisa kami kasih rujukan ke rumah sakit di Bandar Lampung karena di sini nggak bisa. Orang sudah mau mati. Untung aja ibu itu nggak mati kan, itu kalau mati betul di situ kan susah Pak. Kenapa pasien yang sudah memang harus ditangani ditahan dulu, tunggu dulu Bu. Karena ini pembayarannya tadi, karena emang saya ajarin kalau misalnya laka nanti kita urus Jasara Harja, bilang aja di rumah sakit nanti ke pengurusan kan begitu. Itu pendapatan kita itu 89 miliar. Artinya di situ ada selisih. Nah, selisih itu yang namanya sisa lebih penggunaan anggaran. Karena anggaran yang kita anggarkan di tahun 2025 itu sebenarnya 88 miliar. Sedangkan pendapatan kita ada 89 miliar. Nah, di samping itu ada yang belum terserap di situ, ditambahin sekitar tadi 89,583. Artinya ada tambahan 1,5 M lagi sebagai sisa. Itu Pak. Langsung aja Pak Direktur. Saya mau nanya, kalau kawan-kawan ini tadi terkait kecelakaan, pelayanan kecelakaan. Kali ini terkait orang yang sakit, begitu mau nyari kamar ini sangat menunggu berjam-jam. Jadi tentunya kalau yang sakit ini di luar daripada ruang perawatan ini kan rasa bagaimana gelisah, pengap dan sebagainya.
apakah ruang daripada perawatan daripada rumah sakit Bogor masih kurasa masih kurang banyak karena masih menunggu 2 sampai 3 jam. Saya malu Pak Direktur, ini kadang-kadang Pak, saya itu 2 jam 3 jam kok belum dapat kamar. Mohon artinya pelayanan yang diutamakan dan kemudian kalau memang itu ruangannya dari rumah sakit Bogor itu kurang, ya mari kita bangun kembali. Jadi kita berjuang untuk bagaimana mengusahakan ruang opnam karena kasihanlah masyarakat Lampung Selatan ini memang bisa dikatakan artinya ada kita ini banyak keluhan saya ini apakah karena dari program BPJS gratis dan seperti itu. Dari Bandar Lampung misalnya, ya pasti kami ini yang sini ngelayat orang kalian Raja Basah Kemenangan Bakau ini kan, gitu. Jadi saya minta, ya kan, supaya sudah 2 tahun saya menjadi dewan, ya kan, sini, baru minta untuk ke depan. Jadi kalau kalkulasinya cuma 5 kali 5 tahun baru berapa itu? Sekian banyak. Terima kasih. Ya itu aja. Wah, nampak dikit kok. Biarin data dulu lah, kasih pimpinan waktu seluas-luasnya. Terima kasih Tuan, mungkin saya langsung aja nambahin tadi yang disampaikan Pak Fitri terkait retensi. Tadi kan disampaikan ada 3 macam itu Pak ya. Ada yang pembangunan selasar yang tidak selesai itu kan udah jelas jadi retensi dan perlu merencanakan lagi kan gitu ya. Masalah. Terus ada retensi pincu-pincu itu kan udah jelas terpakai nanti kan. Karena itu tadi sama yang kerjaan gitu ya. Nah, ini terkait yang ketiga ini retensi BPJS ini ada bukan retensi apa? Silpa BPJS ini seperti apa Pak? Tolong dijelaskan dulu. Sama satu izin ketua usul agar pembahasan kita ini lebih tepat sasaran, lebih cepat gitu. Antara yang bertanya dan yang memberi jawaban ini tolong to the point aja, artinya langsung aja, jangan putar. Karena dinas kan banyak juga kita ini. Menghemat. Jadi menjawab BPJS itu sebuah pendapatan dari rumah sakit. Jadi sebuah pendapatan rumah sakit itu yang pertama dari klaim yang diajukan BPJS Kesehatan, kemudian dari pasien umum atau pasien yang terkena untuk Perda nomor 1 tahun 2024 tentang distribusi pasien umum berdasarkan pelayanan kesehatan. Target kita berdasarkan pendapatan BPJS, pendapatan itu 88